Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aniswatin Umami dengan NIM 131240031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari 5 asas hukum acara pidana. Yang pertama ada asas legalitas. Asas ini selalu dihubungkan dengan penuntutan, bahwa jika suatu perkara terdapat bukti-bukti yang cukup, penuntut umum harus menuntutnya ke pengadilan. Sedangkan dalam arti luas, asas ini diartikan bahwa semua tindakan dari alat-alat negara harus berdasarkan dan mendapat perlindungan hukum. Secara prinsip, asas legalitas berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada aturan hukumnya terlebih dahulu. Asas ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang menjamin bahwa hukum pidana bersifat pasti dan tidak berlaku surut. Tujuan asas ini adalah memberikan kepastian hukum serta melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Yang kedua ada asas oportunitas, bahwa penuntutan perkara dasarnya adalah kepentingan umum atau kepentingan negara. Asas ini memberikan wewenang kepada jaksa penuntut umum untuk tidak menuntut perkara tertentu, meskipun bukti sudah cukup, apabila penuntutan tersebut tidak membawa manfaat bagi kepentingan umum. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung berwenang mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Asas ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh dijalankan secara kaku, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Yang ketiga, ada asas perlindungan hak asasi manusia. Setiap perkara yang diajukan akan tercermin perlindungannya terhadap hak asasi manusia. Maka hakim, jaksa, serta aparat penegak hukum lainnya wajib memperhatikan hak-hak tersangka agar tetap dihormati. Asas ini menegaskan bahwa dalam proses peradilan pidana, setiap orang tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan adil. Asas ini tercermin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjamin hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Dengan asas ini, hukum pidana diharapkan tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga menjunjung tinggi martabat manusia. Dan yang keempat ada asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini menuntut agar seluruh aparat penegak hukum menghormati hak terdakwa dan tidak memperlakukannya seolah sudah bersalah sebelum putusan hakim yang sah. Tujuan asas ini adalah menjamin keadilan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan selama proses hukum berjalan. Dan yang kelima adalah asas peradilan bebas. Peradilan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan lain, dilaksanakan sebagai kekuasaan yang merdeka. Artinya, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus independen, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, baik dari pemerintah, politik, maupun tekanan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan asas ini, peradilan diharapkan menjadi lembaga yang objektif dan benar-benar adil. Sekian penjelasan dari saya mengenai definisi asas hukum pidana. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.